Assalamualaikum sahabat pintar. Halo, welcome back to my channel. Di video pembelajaran Tiara kali ini, Tiara akan membahas tentang sebuah materi untuk siswa SMP kelas 7. Nah, sebelum itu Tiara akan menyapa terlebih dahulu dosen pengampu Tiara, yaitu Bapak Zulhafiz SPD MPD. Nah, untuk pertemuan kali ini, Tiara akan memberikan materi dan sedikit akan menjelaskan melalui video pembelajaran ini ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih materi apa yang akan Tiara sampaikan kepada kalian? Ayo tebak. Tiara kasih waktu 5 detik ya. Nah, jika belum ada yang tahu, Tiara akan memberikan sedikit clue tentang materi kita hari ini. Paragraf tersebut berisikan tentang penggambaran terhadap suatu objek. Objek tersebut bisa berupa manusia, hewan, lingkungan, bahkan tempat bersejarah juga bisa digambarkan dalam paragraf ini. Hayo teman-teman semua, udah ada yang tahu belum paragraf apa ya namanya? Yaps, betul. Namanya adalah paragraf deskripsi atau yang biasa kita kenal dengan teks deskripsi. Nah, bahasan kita selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk kepada materi, Tiara akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kita ketahui pada pertemuan kali ini. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu pada bagian pertama 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, misalnya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, yang kedua, 4.1. KD 4.1 ini menjelaskan isi teks deskripsi objek, misalnya tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain sebagainya, yang didengar atau dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi, di mana 3.1.1 itu siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca ataupun didengar. Yang kedua, 3.1.2, siswa mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, 3.1.3, di mana siswa mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca ataupun didengar. 4.1.1, siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang didengar atau dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, teman-teman semua, setelah membahas tentang KD dan indikator pada teks deskripsi, kita akan masuk kepada materi, yaitu Tiara akan menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi. Nah, pasti teman-teman semua sudah pernah belajar bukan tentang teks deskripsi. Nah, Tiara akan menjelaskan kembali apa pengertian dari teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Nah, jadi begini teman-teman, teks deskripsi itu ialah suatu tulisan yang di dalamnya itu menggambarkan suatu objek. Misalkan, contohnya seperti ini. Kalian telah mengunjungi satu tempat wisata. Kemudian kalian menceritakan kembali yang terjadi pada wisata yang telah kalian kunjungi tersebut. Misalnya, saya pergi ke taman safari minggu lalu. Nah, di sana banyak sekali hewan-hewan yang tidak pernah aku lihat. Misalnya, seperti kuda laut, ada jerapah. Selain itu, udara di taman safari itu sangat menyenangkan atau menyejukkan hati kita. Nah, otomatis dari cerita yang kalian ceritakan tadi kepada teman-teman kalian itu sudah termasuk ke dalam teks deskripsi.
Nah, dari penjelasan Tiara tadi, kalian sudah paham kan apa itu teks deskripsi? Nah, alhamdulillah jika kalian sudah paham, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri umum teks deskripsi. Agar lebih mudah membedakan yang mana teks deskripsi dengan teks lainnya, kita harus memperhatikan ciri-ciri umum teks deskripsi. Ciri-ciri umum teks tersebut yang pertama berupa penggambaran makhluk hidup, manusia, hewan, tempat, dan suasana. Yang kedua, ada kaitannya dengan panca indera. Seperti yang kita ketahui, ada 5 panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan, dan pendengaran. Nah, misalkan dalam penglihatan kita menggunakan mata kita untuk menceritakan suatu baju misalnya. Wah, baju itu sangat menarik. Warnanya bagus dan bahannya juga sangat cantik. Selanjutnya pada indera penciuman. Nah, seperti wah, bau minyak wangi itu harum sekali. Nah, begitu juga dengan pengecapan. Pengecapan ini contohnya kita mencoba suatu makanan baru, yaitu kita mendeskripsikan bahwa rasanya sangat asin, manis, dan sebagainya. Nah, selanjutnya perabaan, di mana ini bersifat meraba atau merasakan dari sentuhan tangan. Misalnya kalian sedang bermain pasir, nah kalian bisa dapat merasakan bagaimana tekstur pasir tersebut dan mendeskripsikannya menjadi sebuah cerita. Nah, dan yang terakhir ini ada pendengaran, di mana kalian bisa mendengarkan teman kalian bernyanyi dan mendeskripsikan bagaimana suara dari teman kalian tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tujuan teks deskripsi, di mana memaparkan atau menggambarkan situasi dari kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Yang kedua, untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, ataupun orang tertentu. Nah, teman-teman, setelah kalian tahu mengenai ciri-ciri umum teks deskripsi, selanjutnya yang perlu kalian ketahui yaitu ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan warna yang dirinci seperti warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Yang menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, misalnya, ayahku orang yang sangat baik. Dia bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia sangat sayang dan ramah kepada anak-anaknya. Nah, di sini menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat, di mana kata indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat yang itu elok. Misalnya permal, molek, mengumumkan, menukau, dan menakjubkan, di mana menggambarkan majas untuk melukis secara konkret, misalnya pada pasir pantai lembut seperti bedak bayi, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, yang kedua teman-teman yaitu menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengarkan, dan merasakan apa yang dideskripsikannya. Yang ketiga, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi, di mana jenis teks deskripsi ini berdasarkan bentuknya, yaitu dibedakan menjadi 2 kategori loh. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalnya pada cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Maksudnya gimana sih, Bu? Misalkan dalam cerpen atau novel, di sana itu menggambarkan suatu objek, sedangkan teks deskripsi itu sendiri ialah suatu teks yang menggambarkan suatu objek, maka dalam cerpen ataupun novel telah mengandung teks deskripsi di dalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa teks deskripsi tersebut menjadi bagian dari teks lain. Nah, itu dia beberapa materi yang dapat Tiara sampaikan mengenai mengidentifikasi teks deskripsi.
Nah, sahabat pintar, itulah tadi pemaparan dari materi yang telah Tiara bahas, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelum kita akhiri video pembelajaran hari ini, baiknya kita main kuis dulu yuk. Nah, soal yang pertama, teks yang menggambarkan objek secara rinci atau detail disebut dengan A. Teks fantasi, B. Teks deskripsi, C. Teks prosedur, D. Teks fabel. Teman-teman, Tiara beri waktu selama 10 detik. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah teks deskripsi. Selanjutnya kita masuki soal kedua. Tujuan penulisan teks deskripsi adalah A. Menggambarkan ciri objek, B. Menceritakan pengalaman, C. Menjelaskan pendapat pribadi, D. Mempengaruhi pembaca. Saya beri waktu selama 10 detik. Waktu telah habis. Jawaban yang benar adalah A. Menggambarkan ciri objek. Soal berikutnya. Ciri-ciri teks deskripsi di bawah ini kecuali A. Menggambarkan sesuatu, B. Menjelaskan objek, C. Objek abstrak, D. Objek konkret. Saya beri waktu selama 10 detik. Waktu habis. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Objek abstrak. Soal yang keempat. Bagian yang menggambarkan nama objek, lokasi, gambaran umum, objek adalah A. Identifikasi, B. Deskripsi, C. Penutup, D. Resolusi. Saya beri waktu selama 10 detik. Waktu habis. Jawaban yang tepat adalah A. Identifikasi. Nah, teman-teman, itulah tadi kuis yang telah kita lakukan dan materi yang telah Tiara sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.